Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan materi tentang seminar masalah penelitian komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagian dari proposal penelitian di bab 1, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, tentunya di bab 1 ada beberapa bagian lain, tetapi yang teman-teman yang perlu saya tekankan di sini ya, yang paling penting untuk teman-teman pahami adalah bagaimana membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, jadi ini sesuai yang sudah saya sampaikan di pertemuan 2 minggu lalu ya, tentang sistematika proposal di bab 1 itu biasanya ada informasi tentang yang pertama itu latar belakang masalah, lalu pertanyaan penelitian atau kadang juga disebut rumusan masalah ya, lalu fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian atau disebut juga manfaat penelitian. Nah, kita akan bahas isi dari bab 1 ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang masalah penelitian. Jadi, teman-teman perlu paham dalam nanti teman-teman membuat latar belakang masalah penelitiannya. Ya, jadi masalah penelitian itu ya, intinya adalah, masalah yang memerlukan suatu penelitian atau riset untuk menjawab atau memberi solusi ya. Kadang disebut suatu isu, kontradiksi ya, kondisi yang bisa diperbaiki, kesulitan yang bisa diatasi, atau suatu pertanyaan yang belum terjawab di literatur akademik secara teori maupun praktek yang memberikan penelitian kita suatu tujuan dan justifikasi pentingnya dilakukan penelitian itu. Ya, jadi ingat di definisi pertama, intinya masalah ini perlu riset untuk menjawabnya. Jadi kan kalau kayak rumusan masalah itu kan bentuknya pertanyaan ya, tapi bukan hanya pertanyaan yang bisa dijawab dengan misalkan langsung bertanya ke responden terus langsung bisa ada jawabannya, tetapi diperlukan data-data tambahan, diperlukan analisis data untuk bisa menjawab ya. Jadi suatu masalah atau pertanyaan yang kompleks yang nggak bisa langsung dijawab begitu aja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah atau disebut dengan research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, termasuk proposal skripsi atau dokumen skripsinya itu sendiri. Nah, latar belakang masalah ini menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitiannya, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Ya, nah ini ada gambaran yang menurut saya cukup jelas ya tentang latar belakang masalah dari Gede Merta. Dia menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi argumentasi, ya argumentasi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan menggambarkan situasi, ya dan kondisi baik secara makro maupun mikro serta dilengkapi dengan fakta dan data di lapangan. Ya, jadi harus ada argumentasi, harus ada penggambaran situasi yang dilengkapi dengan fakta dan data, statistik dan segala macam ya. Dan menunjukkan sebab-sebab muncul dan terjadinya masalah. Ya, kenapa bisa begitu? Dan ada dikotomi antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Ya, jadi masalahnya adalah ini, harusnya itu seperti ini, seperti itu ya. Dan munculnya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan dan mengemukakan kajian teoritis dibandingkan dengan fenomena yang ada. Ya, jadi penelitian yang terdahulu melihat bahwa seperti ini ya, seperti itu. Sehingga penelitian ini menjadi menarik, memberi manfaat besar dan memang urgent untuk dilakukan. Jadi intinya latar belakang masalah itu isinya seperti ini ya teman-teman yang ada di dalam paragraf ini. Nah, jadi berdasarkan tadi kita bisa lihat ya anatomi latar belakang masalah. Yang pertama itu biasanya dilakukan deskripsi setting topik. Jadi menggambarkan apa yang sedang terjadi ya dari umum ya itu apa namanya secara umum tapi relevan. Oke.
dan mengungkapkan fakta-fakta yang memperkuat mengapa topik tersebut adalah masalah penelitian. Dan yang berikutnya adalah alasan mengapa penelitian yang akan dilakukan penting dan menarik untuk dilakukan. Nah, latar belakang masalah itu memuat ya apa dan atau mengapa dari judul. Ya, jadi apa yang harus teman-teman masukkan di latar belakang masalah nanti ya, teman-teman lihat dari judul teman-teman. Di situ ada kata-kata yang uh, ada di judul itu dijelaskan di dalam latar belakang masalah. Misalnya, ini ada judul penelitian saya, judulnya pengaruh penggunaan media sosial Facebook dan dukungan sosial online terhadap perilaku pemberian ASI. Ya, nah, jadi dalam latar belakang masalah, ya saya menjelaskan tentang apa atau mengapa penggunaan media sosial. Ya, kenapa saya milih mengangkat topik penggunaan media sosial. Ya, lalu yang selanjutnya apa atau mengapa Facebook? Ya, kenapa saya milih media sosialnya Facebook di sini? Ya, lalu yang berikutnya apa atau mengapa dukungan sosial online? Ya, lalu yang berikutnya apa atau mengapa ASI? Dan yang berikutnya apa atau mengapa perilaku pemberian ASI. Jadi di dalam latar belakang saya, ya saya menjelaskan tentang masing-masing dari komponen ini. Ya di latar belakang saya menjelaskan tentang penggunaan media sosial, ya misalkan penggunaan media sosial di Indonesia sudah cukup banyak gitu ya. Lalu kenapa Facebook? Ya karena Facebook ada fitur untuk berdiskusi melalui grup Facebook dan memang adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di antara media sosial yang lain. Lalu mengapa dukungan sosial online? Ya karena sekarang dukungan sosial tidak hanya melalui face to face tapi juga online ya. Terus kenapa ASI? Jadi saya menjelaskan tentang pentingnya ASI dan kaitannya dengan pembangunan masyarakat misalnya ya. Lalu perilaku pemberian ASI di sini saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud perilaku pemberian ASI ya karena itu akan membantu saya untuk mengoperasionalkan nanti penelitiannya di bab 3 ya dan juga di kuesioner ya perilaku pemberian ASI itu maksudnya seperti apa. Jadi itu semua dijelaskan secara singkat di bab di bagian latar belakang masalah. Oke. Nah, berikutnya fungsi dan karakteristik latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini yang pertama adalah fungsinya untuk deskripsi konteks studi. Ya, jadi di sini disebutkan tentang informasi tentang konteks sosial, ekonomi, politis, organisasi, tapi hanya yang relevan saja. Ya, jadi tidak terlalu rinci ya, karena latar belakang masalah sebenarnya 2 atau 3 halaman aja cukup. Ya, tetapi singkat, padat, jelas, memuat apa yang harusnya dimuat ya berdasarkan seperti tadi Pak Gede Merta bilang atau seperti tadi sesuai menjawab pertanyaan-pertanyaan what dan why dari judul tadi ya. Lalu memuat awalan teoritis atau mungkin motivasi personal ya dan kebijakan yang sedang berjalan. Yang berikutnya fungsinya untuk menjabarkan pentingnya dilakukan penelitian. Ya, jadi disebutkan bahwa memang dari literatur yang ada ini ada kesenjangan informasi yang relevan. Tapi tentunya tidak semua literatur terdahulu dimasukkan di sini ya, hanya yang penting yang benar-benar berkaitan ya dan yang membuat orang mikir bahwa oh iya ini emang perlu nih untuk dilakukan penelitian gitu. Karena yang untuk lebih jelasnya nanti tentunya dibahas di bab 2 bagian penelitian terdahulu ya. Nah, jadi dalam teman-teman melakukan latar belakang masalah ya harus teman-teman perhatikan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah apakah dideskripsikan fakta-fakta kredibel yang mendukung topik penelitian Anda. Ya, jadi dengan fakta, data, statistik tapi harus yang kredibel ya dari situs-situs misalnya situs kalau misalnya walaupun ngambilnya dari online misalnya ya tapi situs yang kredibel yang memang dia mengeluarkan data-data dan statistik ya misalnya situs-situs
penelitian, ya, situs-situs pemerintah, ya, lembaga, organisasi atau NGO atau apapun yang memang mereka melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil di bidang tersebut, ya, atau misalnya meneliti tentang suatu organisasi gitu ya, terus teman-teman make annual report dari organisasi tersebut. Nah, itu juga bisa gitu. Lalu yang berikutnya, apakah fakta tersebut dibahas dan dicari penyebabnya dengan cara mengkaitkannya dengan fakta yang lain. Ya, jadi ini maksudnya datanya nggak hanya dijabarkan ya, tetapi juga apa namanya, dikaitkan dengan fenomena penelitian Anda ya. Lalu apakah diidentifikasi masalah-masalah yang timbul. Ya, jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, terus so what gitu. Kenapa sih penting ya? Lalu yang paling penting itu masalah prioritasnya apa? Dan apakah hanya menjelaskan masalah tanpa menyebutkan teori. Ya, jadi ini hanya jelasin masalah ya, walaupun masalahnya adalah masalah komunikasi, tapi teman-teman nggak perlu menjelaskan tentang teori yang teman-teman pakai, karena itu ada di bab 2. Jadi hanya lebih ke masalahnya. Lalu yang berikutnya, apakah fakta atau masalah disajikan dengan menarik? Ya, tentunya dengan cara penyajian yang menarik adalah tadi ya, menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya, sesuai apa namanya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu ada keterkaitan ya, keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ya, jadi nggak cuman blok satu paragraf tentang ini, paragraf berikutnya walaupun menjelaskan tentang hal yang lain, tetapi harus bisa mengkaitkannya dengan paragraf sebelumnya. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, sekian tentang latar belakang masalah. Berikutnya akan dijelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.